Kasepuhan Cipta Gelar yang dikenal banyak orang itu memiliki tugas dalam proses menjalani tugas leluhur yang disebut dengan prosesi ngalalakon. Ngalalakon ini berpindah dari satu tempat, misalnya Cipta Gelar, itu berpindah ke tempat baru, itu sesuai dengan perintah leluhur. Tempatnya sudah diaturkan oleh leluhur, termasuk waktu kapan harus berpindah. Kita menyebutnya proses ngalalakon ini adalah proses yang dijalani sesuai dengan babad dan abadnya. Di tahun 2021 akhir, kemudian Kasepuhan juga mendapatkan tugas baru untuk proses ngalalakon kembali yang ke-20. Itu berpindah dari Cipta Gelar ke yang disebut dengan gelar alam. Maka per 13 Agustus tahun 2023, Kasepuhan dalam hal ini Abah itu baru mensosialisasikan nama baru Kasepuhan dari Cipta Gelar menjadi gelar alam. Baru disosialisasikan, itu belum secara resmi. Itu masih menunggu waktu di mana kami nanti akan melakukan satu prosesi yang disebut dengan waktu resminya kepindahan Kasepuhan. Itu biasanya ditandai dengan tahun ketiga ketika Kasepuhan ngalalakon atau berpindah ke tempat barunya. Buyah nuker gundam ngaprak asunda anana urang tatah kuki Sunda gelar upacara adat sang ya Allah ya Allah moga ijabah innaka ghafurur rahim innaka ghafurur rahim mugi Gusti lampungan mugi Gusti lampungan amin ya badhe ngawartosan kanggo kabaris sepuh baris olot oge naon anu seueuran panginten utami nama anu aya di pakotaan jalaran panginten urang abah panginten kepungkur aya di Cipta Gelar patempatan aya nama terus ngageser kena langkung satahun satengahnya ka ayeuna anu namina panginten korban dinamia di dieu gelar alam janten panginten mung sakieu bade nguningakeun kabari sepuh kabari salat mah panginten tos uninga ieu mah panginten nguningakeun ka anu umum kanu seueuran bahwa panginten kapungkur mah kasepuhan Cipta Gelar ayeuna mah janten kasepuhan gelar alam panginten mungkin dina logo mung benten tulisan dong saleh panginten mung sakitu ti abah mah panginten tes nu dipisanggem alit ageng nama panginten mungkin laporan tahunan kegiatan sadayana nu aya di kasepuhan panginten diteraskeun ku pangersana Aki Upat panginten ti abah mung sakitu ditutup assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh sampurasun sabur sampurasun panu agung ampun ngaparalu ngadadir tulung papayung ngadadir tulung di juru
siapapun yang datang ke Kasepuhan itu sangat welcome. Kenapa? Karena Kasepuhan sedang menggelarkan tatanan leluhur yang saat ini mungkin di tempat lain sudah tidak seimbang lagi. Maka misi kami adalah menggelarkan apa yang menjadi tatanan, titipan, dan adat istiadat dari leluhur yang selaiknya, misalnya kita bangsa Timur, mengenal kembali ketimuran. Kenapa? Karena tanah Nusantara ini sudah dibaratkan. Maka kemudian keseimbangan Barat dan Timur itu menjadi satu keseimbangan, seperti halnya juga modern dan tradisi. Kami di sini menggunakan ikat kepala atau penutup kepala. Maka ikat kepala atau penutup kepala itu disarankan bagi siapapun yang datang ke Kasepuhan. Sebaiknya digunakan. Kenapa? Karena ciri yang membedakan laki-laki dan perempuan, laki-laki berikat kepala dan perempuan berkain penutup bagian bawah atau kain sarungan atau sinjang atau samping atau apapun lah disebutnya. Itu dua ciri yang menjelaskan bahwa ada dua sisi seperti halnya laki dan perempuan yang memiliki ciri dan tanda yang berbeda. Kan kamar itu besar mau apa lima? Oh, atau apa? Kenapa kita memiliki tangan kanan dan tangan kiri? Dua sisi keseimbangan yang nanti kemudian ketika datang ke Kasepuhan, misalnya kita akan bersalaman menggunakan dua tangan, tangan kanan dan tangan kiri. Itu adalah ada tata salam yang kemudian akan kami sampaikan dan kami informasikan. Bagus kalau bisa dipahami maksud dan tujuan kenapa salaman itu dua kali. Karena itu adalah keseimbangan seperti kanan dan kiri, seperti modern dan tradisi, seperti adat dan negaranya. Kira-kira seperti itu. Kasepuhan dalam hal ini Abah itu ada sistem strukturalisasi keorganisasian, sebut saja begitu. Maka posisi tertinggi itu ada Abah sebagai sepuhnya. Kemudian untuk menjalankan roda tradisi Kasepuhan ini, Abah dibantu oleh para rorokan. Nah kalau di negara itu analoginya seperti halnya kabinet. Sebut saja rorokan ini kabinetnya Kasepuhan, namanya rorokan. Rorokan ini paling tidak ada 16 rorokan. Itu yang biasa menjalani titipan keadatan dan ketradisian dan memiliki disebutnya waktu-waktu yang mereka kapan akan menjadi pemimpin untuk kegiatan yang berlangsung secara tatanan adat dan tradisi. Misalnya kalau hari ini misalnya akan ada prosesi pamageran. Nah, pamageran ini itu dipimpin oleh rorokan Paninggaran. Apa itu Paninggaran? Paninggaran memiliki tugas, orang menyebutnya dan mengenalnya, atau misalnya kalau kamus bahasa Sunda akan menyebutkan Paninggaran itu adalah pemburu. Tugas hariannya memang berburu. Yang diburu adalah lauk pauk kebutuhan untuk kegiatan adat dan tradisi Kasepuhan. Tetapi juga Paninggaran bertugas menjaga lingkungan, lahan pertanian dan perkampungan yang ada di Kasepuhan. Maka kemudian yang memiliki pagar, yang berhak membuat pagar atau pagar untuk mengamankan lingkungan itu adalah barisan Paninggaran.
mereka nanti akan melakukan satu prosesi yang disebut prosesi pamageran untuk menjaga lahan pertanian dan perkampungan yang ada di wilayahan Kasepuhan. Prosesi pamageran adalah tradisi yang dilaksanakan setiap tahunnya di saat ketika padi sudah bunting. Jadi karena bunting sedang melahirkan, sebut saja kalau di manusia, sedang mengandung yang nanti harapannya kita bisa memetik hasil apa yang kita tanam. Maka kemudian ini menjadi cukup penting. Bahwasannya si ibu yang sedang hamil itu harus kita jaga supaya tidak ada yang mengganggu, maka kemudian itu harus dipagar, harus diamankan. Maka kemudian barisan penjaga kehidupan, sebut saja begitu, itu adalah barisan paninggaran. Maka mereka tugasnya adalah memagari supaya padi-padi yang ada di wilayah Kasepuhan yang kita sebut lahan pakaya atau lahan pertanian ini itu bisa dipetik hasilnya. Maka kemudian prosesi ini prosesi yang dilangsungkan setiap tahunnya di Kasepuhan. Pentingnya dipagar karena kita mengamankan apa yang akan menjadi cadangan hidup ke depan, padi namanya. Dina jalur pamageran nyata kahiji mereka alat-alat nu pokok merenang ja cara dina paninggaran mah ja disebatna leleuweungan kudu kedah kahiji meureun saperti ieu golok meureun bedog ju dina jalur paninggaran berarti disenjatana teh nyata berupa bedil disebut bedil cuplis aju anu diiringna jangan teu mampu ku jalmi wae nyata dibantu ku anjing gitu dina paninggaranana dan alat-alat yang sakit itu teu aya anu etanana. Syaratna teh aya pamageran seperti pagar teh pagar 5 terus dihapit gitu rengse dihapit beres dihapit langsung syaratna ngabitukeun bedil jadi aya kode nyata kodena jadi ngeserkeun ieu ikat jadi mulai kieu muter jadi ngesnepung nu ieu ka dieu deui karak langsung curug teh nungkukeun langsung dar eta beres gitu. Di Kasepuhan ini, menurut Kasepuhan dalam hal ini Abah, beliau menyampaikan tahun 2023 kemarin ya, di acara Serentahun,
itu saya mendengar bahwa beliau menyampaikan ada lebih dari 15.000 lumbung padi yang berada di wilayah Kasepuhan Cipta Gelar saja atau di Kasepuhan Gelar Alam. Maka kemudian itu ada data sebetulnya yang setiap tahunnya kita dapatkan dari acara yang disebut acara ponggokan. Leit ini itu menjadi tempat kita menyimpan cadangan pangan. Kita simpan di lumbung padi. Kenapa? Karena satu, secara konsep tatanan, setiap hidup memiliki pasokan makan yang harus kita siapkan untuk esok hari. Ini adalah leit-leit yang berjumlah lebih dari 15.000 itu adalah cadangan pangan kami untuk esok hari. Itu dari hasil kita menjaga tatanan keadatan yang disebut kalau padi tidak untuk diperjualbelikan atau tidak boleh diperjualbelikan, karena itu adalah bekal kehidupan. Maka karena tidak diperjualbelikan, itu kita harus simpan di lumbung padi. Sedangkan konsep kehidupan, kalau kami memperlakukan padi misalnya, itu kenapa tidak boleh diperjualbelikan? Karena padi analogi dari kehidupan, sang pemberi kehidupan. Kalau kita menyebutnya seperti nyawa misalnya, karena kita dihidupi oleh yang namanya nasi dari beras dari padi itu tadi, maka tidak boleh diperjualbelikan karena itu adalah sang pemberi kehidupan. Sehingga caranya kita amankan dan kita simpan di lumbung padi yang disebut dengan leit.